Tampang Herianto, 29, pelaku ruda paksa dan pembunuhan rekan kerjanya, Dina Oktaviani, 21, di minimarket rest area KM 72 Tol Cipularang, Purwakarta. Ia menghabisi nyawa korban secara sadis. Melansir dari Tribun Jabar, Herianto sempat mengajak Dina ke rumahnya di Purwakarta. Di sanalah, pelaku mencekik Dina hingga meninggal dunia. Setelah korban tewas, pelaku lantas meruda paksa jasad korban. Pelaku juga merampas barang-barang milik korban, termasuk perhiasan dan telepon genggam. Dina yang sudah tidak bernyawa kemudian dibuang ke aliran Sungai Citarum. Ia ditemukan tewas mengambang di aliran Sungai Citarum, Dusun Munjul Kaler, Karawang, pada Selasa, 7 Oktober 2025, pagi. Penemuan ini semakin menyayat hati karena bertepatan dengan ulang tahun korban yang ke-21, yakni pada 7 Oktober. Jasadnya ditemukan oleh warga sekitar saat hari mulai terang. Keluarga korban, didampingi Kepala Desa Talunjaya, Mamandul Rohman, langsung melapor ke Mapolres Karawang pada malam hari usai penemuan, curiga Dina menjadi korban kekerasan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim taktis Sanggabuana Polres Karawang bergerak cepat. Kurang dari sehari, pada Rabu, 8 Oktober 2025, pelaku pembunuhan berhasil diamankan. Dari temuan jasad tersebut, polisi mengungkap sosok pelaku pembunuhan ternyata Herianto, teman kerja korban di minimarket rest area KM 72. Pelaku kami tangkap Rabu, 8 Oktober 2025, malam di Purwakarta dan pelaku merupakan teman korban sendiri di tempat kerjanya, kata Kasih Humas Polres Karawang, Ibda Cepwildan saat dikonfirmasi pada Kamis, 9 Oktober 2025, dikutip tribunbekasi.com. Menurut Cepwildan, berdasarkan hasil penyelidikan, tim taktis Sanggabuana Polres Karawang bersama dengan Resmo Polda Jabar berhasil mengamankan pelaku sehari setelah jasad Dina ditemukan. Hasil pemeriksaan, pelaku H melakukan aksinya karena terdesak kebutuhan finansial. Selain mengambil harta milik korban, pelaku juga meruda paksa korban. Pelaku mengajak korban ke rumahnya, kemudian mencekik dan membekap korban hingga meninggal dunia. Setelah itu, pelaku menyetubuhi korban dan mengambil barang-barang milik korban, termasuk perhiasan dan handphone, jelasnya. Dari penangkapan pelaku, tim taktis Sanggabuana yang dipimpin Ibda Heriansyah berhasil mengamankan beberapa barang bukti, antara lain 1 unit motor, 1 unit mobil, 2 unit handphone. Pelaku dijerat dengan pasal 351 KUH Pidana tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia.